Saya Siti Rahani di NPM 2301060032. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, persamaan, dan ketidaksamaan kuadrat. Ini adalah tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah Kapita Selekta Matematika SLPP yang diampu oleh Ibu Nurinda Rahmawati MPD. Oke, nah di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki nilai variabel dengan pangkat tertingginya itu 2. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c-nya itu adalah konstanta dan a-nya sama dengan 0. Nah, di fungsi kuadrat ini memiliki sebuah kurva. Kurvanya itu berbentuk parabola. Jika a-nya itu lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Jika a-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Oke teman-teman, di fungsi kuadrat ini memiliki sifat-sifat penting. Yang pertama itu adalah puncak atau vertex. Nah, puncak atau vertex adalah titik tertinggi atau terendah pada parabola, pada kurva parabolanya. Nah, rumusnya itu x sama dengan min b per 2a. Nah, selanjutnya ada sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis vertikal yang melewati puncak parabolanya. Nah, persamaannya itu x sama dengan min b per 2a. Nah, selanjutnya ada diskriminan. Dalam menghitung diskriminan kita menggunakan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Menentukan jenis-jenis akar dari hasil yang terdapat tadi diskriminan. Jika d itu lebih dari 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Jika d sama dengan 0, maka memiliki satu akar real atau memiliki dua akar real yang kembar. Sedangkan d kurang dari 0, maka tidak memiliki akar real atau imajiner. Selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, bentuknya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, cara-cara untuk mencari persamaan kuadrat itu yang pertama ada pemfaktoran. Nah, kita bisa lihat contoh berikut. Nah, dalam contoh ini x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dari persamaan ini kita faktorkan menjadi x plus 2 kali x plus 3 sama dengan 0. Nah, begitu. X dikali x kuadrat adalah 2x 2x sampai seterusnya hingga hasilnya sama dengan persamaan ini, persamaan di atas. Jadi kita bisa simpulkan x-nya sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan min 3. Jadi dia d-nya itu lebih dari 0. Nah, cara yang kedua itu kita mencari kuadrat sempurna. Kita bisa misalkan nih x plus y kuadrat sama dengan q untuk mencari hasil yang lebih maksimal. Oke, cara yang ketiga itu rumus kuadratnya atau rumus ABC. Biasanya kalau orang-orang itu menyebutnya rumus ABC. Nah, rumus ABC itu adalah x sama dengan 2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat itu adalah bentuk yang melibatkan kuadrat. Nah, ini misalnya ada ax kuadrat plus bx plus c itu lebih dari 0. Ada juga x kuadrat plus bx plus c itu kurang dari 0. Ada juga itu ax kuadrat plus bx plus c itu lebih dari sama dengan 0. Atau ax kuadrat plus bx plus c itu kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama itu ubah dari pertidaksamaan itu menjadi persamaan. Semisal ada contoh ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, maka kita bisa mengubahnya menjadi ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah gambar garis bilangan. Jadi kita menggambar garis bilangan. Selanjutnya kita melakukan uji titik dari garis bilangan yang sudah kita punya. Terus setelah kita uji titik, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke teman-teman, di sini ada contoh nih dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, misal ada contoh x kuadrat min x min 2 sama dengan p lebih besar 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa ubah menjadi x kuadrat min x min 2 itu sama dengan 0. Nah, setelah kita ubah menjadi bentuk persamaan, kita faktorkan menjadi x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, kita mendapatkan hasil nih. X-nya itu sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Ini adalah hasil dari x1 dan x2-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x-nya, kita menggunakan uji titik atau garis bilangan. Nah, maka kita mendapatkan hasil itu min tak hingga, min 1, min 1,2, dan 2, positif tak hingga. Nah, selanjutnya kita uji intervalnya. Nah, uji intervalnya itu min tak hingga, min 1. Maka kita menggunakan
2, positif A hingga. Nah, setelah 2, positif A hingga 2, positif A hingga. Nah, kita menggunakan kunci X nya itu 3. Kita masukkan ke fungsi awal. Nah, maka mendapatkan hasil itu 3 kuadrat min 3 min 2 sama dengan 4. Nah, 3 tambah 2 kan 9. 9 dikurangi 3, 6 dikurangi 2, 4. Maka karena 4 ini lebih dari 0, maka ini juga termasuk solusi. Oke teman-teman, ini kan tadi udah ada contoh dari pertidaksamaan. Nah, dari contoh pertidaksamaan ini, harapannya itu teman-teman juga paham nih dari persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat, karena nggak jauh beda nih dalam pertidaksamaan. Mungkin hanya beda-beda sedikit lah ya. Oke, sekian dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.